Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikannya untuk kita semuanya. Nah, kembali lagi di Pokeadu. Nah, pada chapter 1 Introduction of Atmospheric Science ini, lanjutan dari video sebelumnya, kita mulai masuk lagi ke lecture yang kedua. Nah, pada video ini kita akan ngebahas apa aja sih yang dipelajari di meteorologi dan klimatologi. Nah, sebelumnya kan teman-teman yang belum nonton video sebelumnya tentang cabang-cabang sains atmosfer, meteorologi, cabang-cabang di klimatologi, tonton dulu videonya ya. Nah, oke, di sini kita kan banyak mengulas ya. Mungkin sekalian sih promosi, barangkali bedah jurusan kali ya istilahnya. Apa aja sih yang dipelajari di jurusan mungkin yang berminat ke meteorologi, yang dipelajari itu apa aja gitu ya kan. Nah, sekalian sih di video ini juga aku bakalan ngasih tahu kira-kira playlist apa aja yang bakal ada di channel ini, di channel Pokeadu ini. Oke, langsung aja. Nah, ini ke depan dalam satu video ini kurang lebih akan ada 30 playlist yang bakal aku perkenalkan ke teman-teman semuanya. Kira-kira playlist ini yang akan jadi ngisi channel kita, channel Pokeadu ini. Tapi nggak untuk kemungkinan bisa berkembang lebih dari 30, tapi nggak mungkin kurang dari 30 ya. Nah gitu. Oke, yang pertama kita bedah jurusan dulu ya nih, dari Atmospheric Physics, cabang dari Atmospheric Science. Di meteorologi yaitu ada fisika atmosfer. Di sini materi pertama atau playlist pertama ya kita sebutnya untuk di channel ini ada termodinamika atmosfer. Nah, jadi teman-teman yang berminat di meteorologi ya nanti bakalan belajar ini, termodinamika atmosfer. Nih, di sini apa aja sih yang dipelajari? Dari gambarnya aja udah banyak rumus-rumus termodinamik ya. Ya kurang lebih itu yang dipelajari sih. Jadi di termodinamika atmosfer itu bakalan belajar kayak hukum gas, kemudian persamaan hidrostatik, ada termodinamika hukum termodinamika pertama, hukum termodinamika kedua ya kan. Ada proses-proses adiabatik, ada ngitung-ngitung masalah uap air ya kan, yang jenuh, yang tidak jenuh, ada kondisi stabilitas statis. Kemudian ada juga materi-materi lain seperti kita nanti juga ada belajar entropi gitu, misalnya ada energi ekipartisi, ada distribusi suhu uap air, dan banyak lagi. Kurang lebih itu yang dipelajari di termodinamika atmosfer dan apa yang bakal aku jelasin di channel ini, di materi ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada fisika awan. Nah, di Cloud Physics ini ya, atau kadang disebut juga sih judulnya itu apa ya, Cloud Microphysics ya, atau juga Properties and Behavior of Cloud Particles, biasanya kayak gitu. Di sini tuh ada beberapa part ya. Part pertama itu bagian yang growth, bagian pertumbuhan awan, dan bagian electrical charge. Nah, bagian electrical charge ini aku pisahin di sini, atmospheric electricity. Jadi part pertama yang di sini sebenarnya atmospheric electricity ini masuk ke bagian cloud physics sebenarnya. Dipisahin partnya di beberapa sumber yang aku baca. Tapi nggak apa-apa, aku pisahin karena mungkin terlalu banyak ya bahasannya. Jadi di cloud physics itu yang bagian pertama ya, bagian growth-nya itu ada nanti belajar tentang nukleisasi, kondensasi uap air. Kemudian ada mikrostruktur dari awan hangat ya kan, awan CB itu ada yang hangat, ada yang awan dingin. Kemudian ada tentang kandungan air di awan, ada pertumbuhan droplet, ada tentang mikrofisik dari apa ya, awan-awan dingin tuh gimana bentuknya ya kan. Terus ada modifikasi artifisial dari si awan dan presipitasi. Nah, kemudian juga ada belajar tentang inti-inti ice nuclei. Kemudian ada struktur-struktur es yang ada di awan CB khususnya. Tentang presipitasi juga. Nah, tapi di presipitasi ini nanti bakalan apa ya, ada pembentukan satu playlist lagi yang belum aku buat di video ini. Ada hidrologi. Nah, itu kayak gabungan bagian dari atmospheric thermodynamic, bagian yang evaporasi, kemudian yang bagian presipitasi dari cloud physics itu digabung ke bagian playlist hidrologi. Jadi itu materinya khusus tentang hydrologic cycle, tentang siklus hidrologi ya, baik itu dari evaporasinya, kemudian kondensasinya, presipitasinya, mulai turun ke bumi sebagai bentuk runoff, infiltrasi, dan lain-lain. Itu di playlist tersendiri di hidrologi. Aku nggak buat di video ini gambarnya, tapi aku kasih tahu aja.
Nah, berikutnya ada ini bagian yang part kedua sebenarnya dari cloud physics. Ada atmospheric electricity. Dari gambarnya ini ada gambar petir-petir ya. Ya, kurang lebih belajar itu tentang thunderstorm electrification atau tentang elektrifikasi dari TS atau thunderstorm, badai thunderstorm. Di situ juga kita nanti bakalan belajar tentang medan-medan elektrik, medan-medan listrik, kemudian ada muatan-muatan petir, ada masalah konduktivitas awan, ada mempelajari distribusi ion-ion ya kan, ion-ion khususnya yang menciptakan proses-proses seperti itu ya kan, ada gesekan-gesekan ion di situ. Ada teori-teori juga, lumayan banyak sih teorinya ya di ini atmospheric electricity ini. Dan juga mencakup nanti kita ada juga aku singgung sih sebenarnya dasar-dasar fisika statis ya, yang teman-teman mungkin pelajari waktu SMA atau waktu di kuliahan di mata kuliah fisika dasar ya, tentang fisika statis. Apa tentang listrik statis? Nah, sorry. Listrik statis di situ ya. Kurang lebih begitu untuk yang materi atmospheric electricity. Kemudian kita lanjutkan lagi perkenalan materi meteorologi. Selanjutnya atmospheric physics juga masih, yaitu ada atmospheric acoustic. Nah, di sini di atmospheric acoustic ini lebih banyak membahas tentang apa ya, parameter-parameter meteorologi yang mempengaruhi proses perambatan gelombang, khususnya itu gelombang suara. Nanti bisa belajar tentang efek Doppler. Kemudian nanti ada gelombang kejut, misalnya gelombang kejut yang terjadi misalnya di wilayah lintang ekuator, lintang tinggi, bagaimana bentukan gelombang kejutnya, bagaimana proses perambatan suara ya kan, misalnya kondisi perbedaan suhu seperti di gambar ini. Nah, itu kita banyak belajar materi itu di sini, atmospheric acoustic. Kemudian ada ini lanjutannya atmospheric optic. Ini udah ya. Sebenarnya yang dua ini gabungan sih sebenarnya ya, atmospheric optic sama atmospheric radiation. Bahkan di mata kuliahku sendiri ya, di meteorologi STMKG itu mata kuliah itu digabung jadi radiasi dan optik gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Di sini tuh aku pisahin ya kan. Di sini aku pisahin jadi materi playlist tersendiri, di mana yang bagian ini, yang bagian optik-optik itu nanti bakalan banyak membahas basic science fisika bagian optik khususnya. Ya kan, misalnya kayak terjadinya proses-proses refleksi, refraksi, interferensi, difraksi juga, yang mana nanti proses-proses itu banyak berpengaruh proses-prosesnya dalam pembentukan fenomena-fenomena optik. Misalnya nanti kita belajar tentang proses Snellius yang ada di es, proses Snellius seperti apa, kemudian pembentukan pelangi misalnya, pembentukan halo, pembentukan lain-lainnya banyak ya. Itu di situ. Jadi khusus banyak membahas fenomena-fenomena optik yang berbau materi dasarnya itu, basicsnya itu ke ini fisika optik lebih tepatnya. Kemudian lanjut lagi masih di atmospheric physics, yaitu ada di atmospheric radiation. Nah, di playlist ini aku banyak bakalan mengulas tentang proses transfer radiasi ya kan, baik itu radiasi solar dari matahari ataupun terrestrial radiation atau radiasi dari bumi. Di sini tuh banyak banget partnya yang bakal aku jelasin. Jadi itu bakalan ngebentuk chapternya sendiri dengan banyak apa ya, lecture part-part berbagian. Misalnya ada nanti kita belajar tentang prinsip-prinsip transfer radiasi. Itu misalnya aku bakal jelasin konsep dan definisi, proses penyerapan emisi radiasi, kemudian ada teori radiasi benda hitam, karakteristik radiasi benda hitam itu seperti apa, kemudian membahas juga bentuk-bentuk garis spektrum dari gelombang elektromagnetik yang diterima di bumi misalnya. Nanti ada part 2-nya juga tentang radiasi ya, yang ada dari luar atmosfer. Itu nanti kayak misalnya radiasi dari matahari, kita kemudian memahami bagaimana cara menurunkan konstanta matahari, konstanta itu radiasi dari matahari. Kemudian memahami tentang radiasi gelombang panjang dan gelombang pendek. Terus ada juga pengukuran radiasinya yang dari satelit ya kan. Nanti juga ada lecture lagi aku buat tentang distribusi energi matahari yang diterima di bumi gitu kurang lebih. Dan juga nanti juga ada kita bahas juga tentang proses-proses hamburan dan proses absorpsi, yang dimana radiasi dari matahari kan datang ke atmosfer kan. Nanti ada pengalami proses-proses hamburan, scattering, proses-proses penyerapan, absorptions kayak gitu. Nanti ada lagi part berikutnya ya kan,
Dari proses-proses absorpsi dan scattering itu akan aku kecilkan lagi, aku lebih detailkan lagi pembahasan kita nanti di video di bagian playlist atau chapter ini tentang proses-proses efek-efek atmosfer yang lebih lengkap lagi. Nanti ada proses transfer radiasi di antara dua permukaan paralel misalnya. Nanti ada proses-proses divergensi radiasi neto, ada pengukuran radiasi langsung direct direct radiation kalau nggak salah, sama tentang divergensi flux dari radiasi-radiasi yang diterima di bumi. Nanti juga ada eksperimen-eksperimen menarik ya tentang ini di bagian playlist yang lain, di bagian vlog ya, bagian vlog eksperimen. Nanti bakalan banyak contoh-contoh radiasi praktik yang sederhana aku tunjukin tentang materi ini kayak gitu. Kurang lebih itu ya tentang materi kita apa aja yang dipelajari di atmospheric radiation. Kemudian oh ya, ada lagi radiasi ini masuk ke kalor ya kalau nggak salah ya. Nanti kita juga belajar tentang keseimbangan kalor, neto radiation, neto energy balance yang diterima bumi ya. Itu nanti di situ tentang radiation balance, baik itu yang ada di top of atmosphere, top of atmosphere, sama bagian yang di surface nya.